assalamualaikum guys, kembali lagi bersama gua Jagat Pranggoro. Dan kali ini tugas kali ini pada matkul sejarah sastra. Saya ini bersama temen nama gua guys. Halo guys. Tias, kenalin nih Tias. Halo guys. Perkenalkan. Halo, Tias. nama gue Tias Andika Sanjaya. Gue teman Jagat dari SMP sampai SMA. Jadi hari ini gue mau ngebantuin dia buat ngerjain tugas. Obrolin masa lalu dulu ya, obrolin masa dulu. Gimana sih kita dulu gimana sih? Ya dulu ya nggak gimana ya. Kita temenan kayak biasa. Awal mula kenal karena apa ya? Gue juga lupa sih sejarah apa persisnya tuh gue lupa. Tapi Iya. yang jelas tuh gue kenal lu pas sampai SMP kelas berapa? Kelas 7 kelas 8 sih? Kita kenal. Kelas 7. Kelas 7 ya. Oh ya kelas 7. Itu kenal sama si Cahyo juga kan? Iya si Cahyo. Gue Udah nggak tahu gak guys? gue udah gak tau lagi kapan dia gimana sekarang. Udah bodo amat sekarang mah intinya gitu. Dan apa ya? Kenal nggak sengaja kenal sih dulunya, terus habis itu ngobrol akhirnya dekat sampai sekarang. Walaupun kita nggak intens ya, nggak kayak orang-orang lain, tapi alhamdulillahnya udah kita tetap nyambung sampai sekarang gitu. Oke. Oke. Dulu kita dulu tuh kenal pas kalau nggak salah ya betul pas SMP di SMPN 6 Tangerang Selatan. Itu deket banget sama rumah saya gitu ya. Dan ya Senetik. Kalau di Senetik itu temen lu gimana sih? Ya sejauh ini sih ya alhamdulillah ya, gue kenal sama orang-orang baik, terus juga ya lingkungannya juga baik ya, walaupun nggak semua, tapi setidaknya ya ada beberapa hal yang bikin gue ngerasa bahwa Senetik itu emang baik sih. Salah satunya ya berteman sama lu ini gitu. Ada gak kenangan lu yang paling berasa banget pas SMP, SMA atau sekarang gitu lah? Kalau SMP sih nggak ada sih ya, karena kan zaman jahil. Kalau SMA mungkin pas waktu MPLS itu waktu yang lumayan apa ya, menarik lah menurut gue gitu. Pas SMP, MPLS, yang apa sih? SMA, MPLS SMA itu menarik. Kalau SMP nggak ada di gue. Yang SMA waktu itu gue pernah ngechat dulu pas itu MPLS. Iya. Yang waktu apa ya, minta apa sih? Nemtek. Iya, minta nemtek waktu itu, minta nemtek. Waktu itu gua nggak kenal, itu nggak kenal siapa-siapa, cuman Tias doang mah kenal sama siapa? Akbar juga, Cahyo gitu. Gue chatan dulu, dan pas itu gimana ya? Pas SMA sampai sekarang tuh kita masih sering ketemu, walaupun ya nggak sering-sering ya, walaupun nggak sering-sering, seenggaknya Masih sering kontekan iya, lah. masih sering kontekan. Sekarang gimana ya kesehariannya? Sekarang Seperti orang-orang gabut ya, di rumah makan tidur ya. Setelah kontrak kerja gua kerja lagi, sekarang rutinitas gua tidur makan main HP gitu aja. dulu kerjanya gimana sih? Dulu kerja di bagian apa sih? Gua dulu kerja di pabrik manufaktur jerigen ya, tepatnya di daerah Curug, Kabupaten Tangerang. Itu gua di bagian operator produksi. Kerjaan gua ya nggak jauh-jauh di jerigen gitu. Itu kayak emang finishing jerigen-jerigennya baru keluar dari mesin gitu. Itu lo masuknya gimana tuh? Maksudnya lu kerja gimana maksudnya? Ya seperti orang-orang kebanyakan yang melamar kerja, karena gue emang kan istilahnya apa ya, bukan terlalu habis lah ya, ada yang dapat gue ambil gitu buat pengalaman. Ya betul betul. Ya, selama kerja ya alhamdulillah sih dari yang gimana ada sih yang menjengkelkan, biasa namanya dunia kerja dan sekolah tuh pasti ada aja sih namanya hal-hal yang menjengkelkan gitu lah. Ada gak temen lu yang paling lu jengkelin? Ada, coba spill satu. Coba spill satu. Ada, tapi gue nggak tahu, gue nggak begitu kenal sama dia. Tapi yang jelas dia itu benar-benar bikin mood gue berantakan, bikin gue jadi kayak ngerasa bahwasannya kayaknya gue nggak bisa deh lanjut di sini gitu. Karena dia itu satu. Oh pas SMA itu? Enggak, kerja.
pas Pas kerja. kerja, pas kerja. Kalau pas SMA sih sejauh ini kan karena kita COVID kan ya, Betul. COVID. Iya pas covid Jadi itu. nggak terlalu intens sih kan sama. Ya paling dulu ada gitu tadi gue bilangin Akbar, Cahyo, Sabil, tambahan tuh. Udah ya. Pas SMP itu kita pernah nggak sih bareng tuh apa sih? Pas pengen ke Jogja, pas ke Jogja kita bareng nggak sih? Kalau ke Jogja kita bareng tapi kita nggak satu bis, kita nggak Iya. satu bis. Tapi kalau Nggak untuk satu. kayak apa namanya mungkin bagian tempat wisatanya kita bareng sih. Tapi kalau untuk kelas dan itu nah kita beda kelas ya. Dia 94, dia 95, dia 85. Dia 84, gue 85. Gue 84. Gue 84. Iya 84, gue 85. Gitu. Ada gak sih kenangan pas SMP tuh kenangan yang sangat paling berharga lah untuk lo pas SMP itu kan SMA udah tuh ya. Kenangan berharga gue di SMP bisa kenal lu sih. Oh ya bohong guys, tandain guys, bukain guys, tandain guys, bukain Itu guys. salah satunya, tapi sebenarnya masih banyak. Ya, mungkin dari guru-gurunya, dari kultur budayanya, terus juga dari lingkungan sekolahnya yang mendukung banget. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain, nah, gue nggak bisa banyak speak up ya, karena emang gue nggak terlalu kenal sama mereka. Gitu. Maksudnya ya, gue kan introvert parah ya kalau bisa dibilang. Jadi gue milih banget teman-teman. Aku pulang aja. Gak bercanda guys. Ini kan podcast biasa lah, mini podcast bercanda gitu. Santai-santai aja. Pas apa sih kita tuh kenalnya pas SMA tuh gimana ya? Kita tuh SMA sering beda kelas kan kita ya SMA ya? Dari PS2, saya PS3. Saya PS3 dari kelas 1 sampai PS3. Kalau ini teman saya ini dari di PS2 di 2 tahun ya PS2 ya. Di PS4 itu 1 tahun di kelas 3. Jadi 12 di PS4, saya 12 di PS3. Tapi kita tetap berteman, Pak. Ya. Walaupun kita beda kelas kan dari SMP juga, jadi SMP juga beda kelas kita. Gak pernah sama. Iya nggak pernah sama. Kita dipersatukan oleh Cahyo nih, tandain Cahyo dulu. Lain itu kan kita sebenarnya kita ngobrolin sastra. Niat gue ini kesini untuk ngobrolin sastra sebenarnya. Awalnya nggak apa-apa lah kita bahas masalah, udah lama nggak ketemu ya. Udah berapa lama sih kita nggak ketemu? Kita kan harus 2022. 2023 masih kontak, 2024, 2025. Emang masih ada 2 tahun mungkin kita nggak intens ketemu. Ya udah berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. Iya betul. Baru sekarang kita baru ketemu karena mungkin ada kesibukan lain ya. Kayak di antara kita berdua. Au. Nih, kita sekarang bahas ke topik utama nih tentang sastra. Sekarang kita bahas tentang sastra. Pernah nggak sih lu karya apa yang pernah lu buat untuk dari dulu sampai saat ini? Pernah waktu SMA itu karena tugas ya bahasa Indonesia disuruh bikin novel ya. Novel itu kan juga termasuk karya sastra Indonesia. Gue tuh bikin novel yang berjudul My Life Journey, alias kisah kehidupan gue sendiri. Ya, boleh diceritakan mungkin singkat atau mungkin cerita gimana gitu? Untuk isi novelnya sendiri sebenarnya lebih menceritakan tentang kehidupan gua dari semasa gua kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, dan berbagai macam bumbu-bumbu lah yang ada di dalamnya. Tapi yang jelas, My Life Journey ini merupakan salah satu novel yang gua buat pertama kali dan juga mungkin bisa dibilang novel yang cukup berkesan buat gua gitu. Karena kan gua bukan basicnya nulis, gua nggak bisa nulis, tapi karena disuruh gitu, karena ada tugas ini jadinya gue ngerasain experience yang lebih bahwasanya nulis novel tuh gak semudah itu ternyata gitu. Iya betul. Inti ceritanya mungkin bisa di spill inti ceritanya tentang mungkin di situ ada percintaan atau percintaan zaman dulu mungkin ya. Gak ada sih percintaan mah nggak. Ya, biasa-biasa aja sih. Mungkin intinya ya kayak tentang kehidupan, bagaimana kita melalui kehidupan itu, terus juga ya kayak carut marutnya lah, terus juga susah senangnya, terus juga jatuh bangunnya itu yang ada di dalam cerita itu. Ya, terus juga bisa dibilang ya novel gue ini novel yang itu tadi yang gue bilang novel yang cukup berkesan, ya walaupun emang masih banyak kurangnya lah, tapi alhamdulillah bisa lah dikit-dikit gitu.
karakter utama dalam novel siapa tuh? Gue Namanya? sendiri. Oh, namanya Tias. Ya. Ya kan My Life Journey guys. Ada gak karakter musuhnya, karakter villainnya? Kalau untuk karakter lain nggak ada sih. Untuk karakter musuh juga nggak ada. Mungkin kayak teman-teman aja sih yang gue nikmatin itu ceritanya gitu. Karena kan emang gue nggak punya musuh gitu. Ada sih musuh sebenarnya tapi males banget gitu. Ngapain diceritain gitu kan? Boleh di spill ya? Boleh di spill? Enggak lah. Gak boleh ya, privasi itu, privasi. Tapi kalau ada duitnya nggak apa-apa sih. Boleh ya ntar ya. Enggak canda-canda. Ntar di belakang guys. Dan ada selain novel ada. Selain novel Cerpen-cerpen ada. Cerpen. Tapi sayangnya cerpennya ya gantung gitu. Susah. Belum nemu idenya harus ditamatin kemana gitu. Masih judulnya ada berapa judul itu? dua. Yang pertama itu adalah pendaki ya, tentang pendakian. Judulnya apa ya gue lupa. Pokoknya intinya menceritakan tentang seorang pendaki yang tersesat di sebuah hutan lebat gitu di daerah Papua sana. Ya, dia tersesat nggak bisa pulang gitu. Ceritanya mah begitu. Terus juga yang kedua itu tentang anak kecil yang sedang berjuang melawan penyakitnya yang ditinggal kedua orang tuanya meninggal. Ini judulnya lupa tapi ya. Untuk judulnya adalah Nina si anak yang malang. Sama yang satu lagi yang terkait. Yang kalau yang pendakian itu gue lupa judulnya apa. Tapi yang jelas itu tuh plot twist ceritanya adalah si pendaki ini hilang karena ditelan awan panas dari gunung tersebut. Intinya menyedihkan, duka. Dua-duanya duka sih sebenarnya. Lebih ke arah sedih, gitu. Nggak ada bahagianya. Inspirasi dari pembuat novel sama cerpen, inspirasi dari mana sih? Jelasin. Kalau cerpen inspirasinya dari internet, yang Hmm. pendakian itu dari internet. Tapi kalau yang si Nina ini karena emang kisah nyata ya, berdasarkan kan gue pernah ketemu sendiri, gue wawancara ya, kira jadilah sebuah cerpen Oh itu Nina itu. sendiri. Oh. Selama gue kerja di pabrik, adalah gue ketemu sama anak kecil namanya Nina. Sebenarnya bukan Nina sih, adalah namanya gitu, Ya. tapi gue samakan Nina gitu. Ya ini seperti gue jelasin, dia anak yatim piatu, dia nggak sekolah, dia ngebantu neneknya jualan gitu. Ya, yes. Dia punya mimpi pengen jadi dokter guys, pengen jadi dokter dia. Terus dengan segala keterbatasan yang dia punya, dan maaf dia emang agak sedikit kurang ya gitu, kelengkapan anggota tubuhnya dia sedikit kurang, tapi semangatnya itu sih yang bikin gue ngerasa kayak gue sama anak juga banget gitu. Oh, ya. Tuh kalau yang pendakian dari internet nyari inspirasinya dari ya cerita-cerita orang-orang lain gitu sih sebenarnya. Kepikiran lah cuma buat, karena kan emang pendakian di gunung daerah Papua kan mungkin ceritanya jangan yang buat gitu. Pasti kebanyakan dari Jawa Jawa. Kalau daerah Papua kan belum ada sih, makanya gue sedikit kasih bumbu. Pernah gak lo ada kepikiran masukin novel atau cerpen itu ke atau membuat buku gitu? Pernah ya, waktu itu novel kan buku gitu ya. Novel buku, kalau cerpen belum kepikiran sih, tapi ana pengen di-upload gitu. Tapi ya karena emang ceritanya belum selesai, jadi ya sedih pending sekarang. Pengen di website atau di aplikasi gitu, di website kalau nggak salah. Enggak. Pengen sih di blog pribadi sih. Oh, di blog pribadi. Tapi masih lama guys, belum tahu kapan jadinya. Masih bingung. Yang waktu itu tugas yang novel itu Bu Nurma itu dibukukan, ditaruh di perpus guys. Tapi Iya. sayangnya kita udah nggak bisa lihat karena Udah. kita udah bukan warga sana lagi kan. ternyata kita pengen ambil untuk ambil contoh ya. Alumni nggak boleh kesana. Iya, alumni nggak boleh kesana sih. Ini katanya. Oke, mungkin terima kasih sebelumnya Tias sudah boleh diwawancara sama saya, boleh bertamu di sini. Sama-sama guys. Kalau ada kritik saran bisa Iya. langsung Google aja ya. Mohon maaf sebelumnya mungkin kita tertawa atau sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.